Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah join kelas sore ini tepat waktu. Saya selalu appreciate dengan mahasiswa yang selalu on time dan on cam selama kegiatan perkuliahan. Harapannya ini juga bisa terus dilatih agar teman-teman sampai nanti lulus kuliah pun juga sama ya. Ketika kita salah satu cara kita menghargai orang lain ketika meeting ataupun rapat ya, termasuk kegiatan perkuliahan kita bisa on cam dan fokus dengan kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Hari ini rekan-rekan semua, saya melanjutkan kegiatan perkuliahan di minggu lalu dan juga ada class presentation yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang saya berikan assignment minggu ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah masuk ke pertemuan kedua mata kuliah manajemen bisnis franchise yang saya ajar di pertemuan sebelum UTS Bambang Purnomo ya, tanggal 19 Februari 2025 hari Rabu. Nah, di minggu lalu rekan-rekan semua saya sudah memberikan assignment untuk membuat video dan melakukan profiling dan menjelaskan dan visit langsung, dan alhamdulillah saya sudah cek tugasnya setiap orang tadi. Terima kasih effort yang luar biasa sehingga teman-teman bisa mempelajari bagaimana bisnis franchise tersebut ya. Tadi ada yang Indomaret, Momoyo, macam-macam tadi ya saya lihat. Nah, hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada rekan kita Berliana Fadila dan Ari Hidayat untuk mempresentasikan profil hasil dari visit yang dilakukan tugas di manajemen bisnis waralaba tugas ke-1 di minggu kemarin. Nah, ini untuk rekapnya. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Tadi juga ada Al-Hifat Fadli yang WA saya. Saya sudah informasikan tugasnya saya terima di setiap Selasa sore ya. Di setiap Selasa jam 17.00. Setelah itu tugas saya akan kunci, saya akan protek dan nggak bisa mensubmit. Dan harapannya ini bisa menjadi pembelajaran how we natis dengan kedisiplinan, karena memang orang Indonesia perlu dilatih dan terus ditingkatkan secara kesadaran terhadap disiplin dan menghargai waktu ya. Jadi sehingga teman-teman bisa mensubmit tugas tepat waktu, walaupun mungkin teman-teman ada kendala mungkin bisa diinformasikan ke saya. Jadi saya tahu kendalanya apa, jadi saya bisa akan pengecualian kebijakan. Tapi kalau misalnya nggak submit tugas, tiba-tiba mengirimkan tugas telat gitu ya. Nah, ini juga harus kedepannya harus diperbaiki. Oke, silakan Berlian dan Ari Hidayat yang akan present di sore hari ini. Siapa yang sudah siap? Berlian dulu atau Ari? Silakan. Berliana Fadila saja. Fadila udah join kayaknya ya. Silakan. Iya, Pak. Oke, langsung di-share ya. Di-share screen. Sudah ada belum ya, Pak? Sudah. Iya. Kalau bisa di ini. Hah? Di landscape biar kelihatan materinya, jangan di potret. Gimana ya? Kameranya diputar Oh, mendatar, tidak berdiri. Coba kameranya di otomatis putarnya ih, dihidupkan. gimana sih? Oh, bentar ya, Pak. Oke. Al-Hifat Fadli, kameranya mungkin bisa dibuka ya. Udah tadi ditutup. Ananda Abdullah ya. Ananda Abdullah tidak open cam.
Kalau nggak bisa mungkin bisa dikirim ke grup, saya bantu materinya. Bentar Pak, dibantu Batu Jaki. Boleh, silakan. Sudah kelihatan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang Franz Alfamart. Next. Sebelumnya, nama saya Berliana Fadila dengan NIM C1E122004. Next. Kita ketahui dulu tentang profil Alfamart. Alfamart adalah salah satu jaringan minimarket terkemuka di Indonesia yang didirikan oleh Joko Susanto keluarga pada tahun 1989. Awalnya, Alfamart bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Pada tahun 1999, Alfamart mulai memasuki bisnis minimarket dengan membuka gerai pertama di Karawaci, Tangerang. Next. Kita ketahui cabang Alfamart. Pada per Juni 2024, Alfamart memiliki 19.638 gerai yang terdiri dari 14.369 gerai milik sendiri dan 5.269 gerai waralaba. Next. Segmentasi pasar dari Alfamart. 1. Demografi. Alfamart membagi pasar berdasarkan usia, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan lain sebagainya. 2. Geografi. Alfamart hadir di berbagai lokasi, dari perkotaan hingga perdesaan, memudahkan konsumen dengan mobilitas tinggi maupun rendah. 3. Psikografi. Alfamart menyesuaikan produk dan layanan dengan gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai konsumen. 4. Perilaku. Alfamart memperhatikan loyalitas merek, frekuensi pembelian, dan manfaat yang dicari konsumen. Ini dokumentasi saya wawancara di depan Universitas Jambi Alfamart Mendalo. Next. Lanjut, Alfamart adalah salah satu jaringan minimarket terkemuka di Indonesia yang menawarkan peluang franchise atau bagi para pengusaha. Konsep minimarket Alfamart yang praktis dan modern telah berhasil menarik perhatian konsumen, menjadikannya salah satu pilihan utama bagi mereka yang ingin memulai bisnis di bidang retail. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau boleh saya tanya buat Berliana, ketika visit ke sana, kira-kira apa yang kamu tanyakan kemarin di sana? Dan siapa nama orang yang kamu tanyakan? Yang kami tanyakan kemarin tentang berapa karyawan yang ada di situ. Terus untuk penghasilan kemarin sempat kami izin mau bertanya tapi kurang mau ngasih tahu kan, Pak. Ya. Terus eh, cara saya bertanya tentang eh, apa cara perekrutannya gimana kemarin kan. Namanya kemarin sempat lupa Pak nanya. Oke.
Berapa lama kemarin kamu visit ke sana? Sekitar berapa ya? Kalau untuk wawancaranya cuma 2 menit sih. Kalau menurut Berliana yang terakhir, apakah bisnis franchise Alfamart ini masih menjanjikan ke depannya? Menjanjikan. Kenapa kira-kira alasannya? Karena kan karena mungkin kita ketahui kan Alfamart banyak menjual kebutuhan pokok ya Pak. Mungkin dapat digunakan sehari-hari untuk yang membutuhkan. Terus, kira-kira kemarin kamu sempat nanya nggak berapa modal untuk membangun Alfamart? Kan tadi kamu cuma menjelaskan di PowerPoint-nya profil, segmentasi, sejarah perusahaan. Untuk modal membuat usahanya sendiri berapa? Silakan Berliana. Berliana, ada? Ya Pak. Tadi jawabannya apa kira-kira? Untuk modal membangun sebuah Alfamart itu kira-kira berapa budgetnya? Kalau dari literasi yang kamu baca, nggak kamu tampilin kan tadi ya materinya? Kalau menurut yang saya baca, mungkin besar investasi untuk gerai Alfamart sekitar 500 juta, mungkin kurang lebih ya, Pak, yang selewat saya baca. Baik, terima kasih. Harusnya Itu, lengkap lagi ya ke depannya untuk iya, membuat profil. Jadi ketika teman-teman membuat profil Alfamart, jadi kalau misalnya dijelaskan, oh jadi kita tahu nih berapa modal yang dibutuhkan kira-kira estimasinya. Jadi kalau Alfamart sendiri yang udah pernah saya hubungi, jadi memang modalnya itu dari range 500 juta sampai 300 jutaan juga ada. Tergantung besar dan jumlah raknya dan jumlah 2 ruko, 3 ruko gitu ya. Kemudian semakin besar investasinya, semakin besar dan banyak produk yang di display. Kemudian juga di luar ini ya, di luar investasi di ruko ya seperti itu. Ruko di luar budget 500 juta tersebut. Oke, rekan-rekan semua, kita coba masuk. Saya pengen nunjukin satu video ya, yang mungkin tugas yang dibuat oleh teman-teman kita tadi. Coba ya, coba kita lihat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C1S1222054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai profil bisnis franchise Roti Gembul. Roti Gembul bergerak di bidang kuliner. Roti Gembong Gembul merupakan jajanan kekinian yang memiliki berbagai varian rasa. Merupakan salah satu produk camilan lokal Indonesia yang menyajikan kualitas rasa yang berbeda dengan brand roti gembong yang lain. Karakteristik roti gembong gembul yang sangat lembut dan varian rasa yang sangat banyak, menjadikan roti gembong gembul salah satu makanan favorit bagi masyarakat Indonesia. Cabang Roti Gembul memiliki lebih dari 200 gerai di seluruh Indonesia. Roti Gembong Gembul merupakan pelopor roti gembong nomor 1 di Indonesia. Roti Gembong Gembul juga memiliki konsep open kitchen sehingga pelanggan dapat melihat langsung varian menu yang dipesan. Segmentasi roti gembul. Strategi pemasaran roti gembul yaitu dengan mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara cita rasa, keputusan pembelian dan faktor-faktor pemasaran lainnya. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang keunikan cita rasa roti gembong gembul melalui kampanye pemasaran yang kreatif dan berbasis data konsumen bisa menjadi langkah yang efektif.
Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan konsumen melalui interaksi langsung seperti penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mendengarkan umpan balik mereka juga merupakan strategi yang berpotensi meningkatkan loyalitas konsumen. Owner Roti Gembul, pasangan suami istri asal Magelang yaitu Junior Jais Subianto dan Nafisa Nadia. Karyawan Roti Gembul. Karyawan Roti Gembul bertugas mempersiapkan dan menyajikan roti kepada pelanggan, meliputi berbagai posisi seperti pelayan toko, kasir, pembuat roti, dan OB. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mengambil bicara apa ya Pak? 9 ada yang mau nggak lanjut program, kadang kita panggil ya. Ada orang yang benar-benar bisa dipercaya karena terus nggak ada, cuma ada satu shipping handle satu toko yang tidak dipercaya, nggak bisa yang nggak kayak yang kadang orang ngantar-ngantar lamaran itu kadang belum pasti kan. Tapi kalau orang yang kita kenal mau keluarga atau teman atau teman kita yang kayak tidak ada jaminan, kalau ada apa kita udah tahu nggak. Kalau misalkan kalau di weekday itu kan biasanya kalau untuk siang enggak. Kalau itu kan kemarin ini kan bisa sampai ratusan. Sekarang balik kan kalau misalnya per hari kita weekday dengan weekend itu beda. Weekday itu sampai hari Jumat kita Oke, baik, saya mau nanya ke Ranti. Untuk Ranti sendiri sudah ini nggak sudah mencek kira-kira budget untuk membuka Roti Gembul itu berapa kira-kira? Kemarin kami nggak sempat nanya, Pak. Tapi kami sempat search di Google sekitar 100 jutaan sampai 200 jutaan. 100 jutaan, oke, baik. Oke, jadi teman-teman harus melengkapi juga 100 juta itu untuk apa? Untuk izin dan lain sebagainya. Untuk yang atas nama AR ini siapa ya? Kalau boleh saya tahu, boleh namanya diperbaikin biar saya tahu, jangan pakai kode AR ya. Minta tolong namanya di rename. Silakan. Ya Pak, siapa? Oke, makasih ya. Oke. Baik, saya coba lanjutkan rekan-rekan semua untuk perkuliahan hari ini. Tadi rekan kita udah menjelaskan ya, Berliana Fadila. Kemudian tadi ada video dari Ranti. Saya cek Ari Hidayat kayaknya nggak join di kelas dan kita skip untuk masuk ke materi berikutnya. Oke. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mensubmit tugas, yang bersusah payah ya mencari informasi, literasi, kedepannya harus dilengkapi dengan proposal estimasi budgetnya. Jadi teman-teman yang mungkin berniat mau buka franchise setelah kuliah dari Unja, misalnya, oh saya punya budget 10 juta, franchise apa ya yang bisa kita apply, kemudian budgetnya bisa dengan 10 juta misalnya. Jadi banyak ya di luar sana kayak Teh Poci, kemudian macam-macam ya sampai miliaran, yang dari mulai jutaan, belasan juta sampai miliaran itu banyak. Jadi teman-teman bisa memilih yang sesuai dengan bisnisnya, pangsa pasarnya dan budgetnya seperti itu.
Oke, rekan-rekan semua, kalau minggu lalu itu saya mengajarkan ke rekan-rekan semua pengantar ya terkait bagaimana kita menjalankan suatu bisnis. Nah, hari ini kita akan fokuskan ya bagaimana bisnis waralaba itu berjalan. Ya mungkin bisa menginspirasi kita untuk bisa, wah ternyata bisnis waralaba ini lebih enak kita jalankan dibandingkan kita merintis usaha yang baru seperti saya misalnya ya. Saya menjalankan bisnis dari nol, dari membangun merek, mencari nama, kemudian mendesain. Kalau misalnya waralaba kan nggak perlu lagi, kita sudah bisnisnya sudah terkenal kayak tadi ya roti gembung Pak Gembul misalnya ya, ada Alfamart, Indomaret gitu ya, Tepoci ataupun Pizza Hut, KFC itu kan sudah terkenal. Jadi kita tanpa harus promosi habis-habisan kita sudah bisnisnya udah dikenal oleh masyarakat bahwa KFC ini adalah ayam goreng gitu. The Kriuk ini ayam goreng segmen murah misalnya ya. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita. Nah, definisi waralaba sendiri bahwa waralaba atau franchise ini adalah suatu bisnis dalam bentuk kerjasama ya. Jadi saya misalnya ya sebagai pemilik brand KFC ya bisa membangun investasi membuka cabang di Jambi dengan cara misalnya kemitraan. Jadi investor yang ada di Jambi yang punya ruko, punya tempat strategis dan ingin membuka cabang KFC bisa mengajukan ke kita misalnya. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik franchise dengan si franchisee yang diberikan izin franchise-nya ya, memberikan hak kepada pihak lain franchisee. Jadi franchisor itu adalah orang yang tadi ya, misalnya tadi yang Pak Gembul tadi, misalnya dia ownernya di Magelang, dia memberikan sebagai franchisor memberikan izin untuk membuka merek apa tadi roti gembung Pak Gembul ya di Jambi yaitu franchisee dan semua kita bisa mengajukan. Misalnya ada aturan, misalnya maksimal di satu kecamatan ada maksimal 2 misalnya, atau di titik-titik strategis bisa beberapa buah cabang gitu ya. Jadi memang ada, biasanya mereka akan membuat aturan juga. Kemudian mereka ini melakukan perjanjian dalam durasi tertentu dengan skema tertentu, baik itu sistem, merek, dan prosedural ya yang telah ditentukan. Misalnya contohnya tadi ya, rekan kita tadi Berliana, Alfamart ya. Jadi kalau Alfamart, sepengetahuan saya, kemarin saya sempat pengen apply untuk jadi franchisee-nya juga, namun nggak jadi, akhirnya rukonya disewa oleh Indomaret ya. Jadi Indomaret itu sama Alfamart ada juga yang skemanya seperti ini. Mereka awal-awal masuk ke suatu daerah biasanya mereka buka cabang sendiri dulu. Jadi mereka invest sendiri, buka cabang sendiri, punya sewa ruko atau beli ruko. Kebanyakan sewa ruko, kemudian mereka sewa ruko 5 tahun, 10 tahun biasanya, kemudian langsung membuka gitu ya. Nah, biasanya setelah itu mereka membuka kemitraan. Jadi kalau ada orang yang punya budget modal investasi, mau berinvestasi ke sana bisa mengajukan proposal, kemudian menyiapkan tempat dan bisa disurvei oleh tim khusus franchise dari franchisernya, kemudian di ACC, di store, baru dieksekusi ya. Seperti itu. Jadi nanti alat-alat, sistem, barang-barang, kemudian termasuk pekerjaan ya, vendor, pembangunan, kemudian mesin kasir, termasuk rekrutmen karyawan itu dilakukan oleh si Indomaret dan Alfamart. Nanti di setiap direkap biasanya 2-3 bulan sekali mereka si franchisee akan mendapatkan uang ya dari bagi hasilnya seperti itu. Jadi macam-macam. Ada juga yang franchisee itu kita menyiapkan tempat, kemudian menyiapkan merek, nama merek, kota, semuanya sampai rekrutmen karyawan. Si pihak franchisee mengirimkan bahan baku misalnya. Dulu yang saya pernah lakukan seperti itu. Jadi sistem karyawan, rekrutmen semuanya di kita sebagai franchisee. Namun untuk bahan baku mereka sudah menetapkan cara pengolahannya seperti apa, hitungan seperti apa. Nah, nanti baru si franchisor ini akan mendapatkan keuntungan dari jualan bahan baku ya. Ada juga yang sistemnya berbagi fee ya. Jadi misalnya kamu mau membuka franchise saya,
setahun harus membayar berapa ratus juta, kemudian setiap bulan dari total penghasilan kamu harus membayar franchise fee-nya berapa. Jadi macam-macam ya. Jadi sebagai imbalan, franchisee biasanya membayar biaya awal dan royalti secara berkala kepada franchisor. Jadi tergantung kesepakatan antara si franchisor dan franchisee tersebut. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buka, ternyata ya bisnis tersebut, bisnis franchise ini adalah suatu bisnis yang memang mereka juga jualan gitu ya. Jadi dengan mereka jualan bahan baku, jualan sistem, jualan royalty fee, jualan franchise fee, jualan izin franchise ya, itu mereka dapat keuntungan dari sana. Semakin banyak orang yang membuka cabang usaha tersebut, nama mereka dikenal, promosinya semakin luas, dan investasi mereka juga nggak sebesar kalau mereka buka cabang sendiri seperti itu. Nah, misalnya nih teman-teman mau jadi bos rumah makan Padang ya, namanya Rindu Minang, teman-teman menyiapkan 135 juta. Atau ini ada The Kriuk, kemudian ada teh tarik 14,5 juta, teman-teman bisa dapat bahan baku, dapat setting awal misalnya gerobaknya dan lain sebagainya. Kemudian ada Bingsui, saingan Mixui, Momoyo gitu ya. Nih Aicha ini kayaknya yang menawarkan yang sebelumnya ini Mixui kontraknya habis, nah ditawarkan kontrak habis mesin nganggur, silakan pindah ke Aicha dengan modal mulai dari 100 juta ya, macam-macam ya. Ada ini juga ada apa ini magu-magu chicken, kemudian ada sticky mulai dari sebentar nih siapa nih yang mohon di mute ya, Marina. Oke, lanjut ya. Jadi macam-macam ya franchise-nya. Jadi kita bisa menentukan bisnis franchise mana yang kayaknya cocok untuk di modalan kita. Kemudian, wah misalnya nih, saya dari Sungai Bahar, kayaknya di Sungai Bahar ini rumah makan Padang sedikit nih, kayaknya bagus nih kita buka rumah makan Rindu Minang misalnya. Jadi teman-teman bisa apply gitu ya. Jadi sekarang si franchisor pun jualan gitu ya. Mereka semata-mata nggak jualan produk tapi jualan bisnis franchise-nya gitu ya, jualan tokonya gitu ya, biar orang lain juga ikutan investasi menggunakan merek yang sama dan mereka mendapatkan franchise fee setiap bulannya dari hasil kerjasama ini, atau beli bahan baku setiap bulannya, atau kayak The Kriuk gitu ya, bahannya beli dengan stokis mereka di suatu daerah tersebut. Jadi macam-macam ya skemanya. Jadi kita harus benar-benar jeli bagaimana investasi yang tepat, kemudian apakah bisnis ini akan long last, bisa bertahan lama, apakah hanya seasonal aja di awal-awal rame, kemudian setelah itu sepi. Jadi teman-teman sebagai calon-calon pebisnis yang memang harus menganalisa kita mau membuat bisnis apa, kemudian selanjutnya juga apakah pasar di situ juga bagus ya. Kemudian setelah itu pasarnya bagus, segmentasinya apa. Kalau memang segmennya anak mahasiswa cocok nih. Misalnya ya teh poci atau teh tarik atau The Kriuk yang harganya mungkin 10.000 ke bawah gitu ya. Kemudian kita harus melihat pangsa pasarnya, potensi pasarnya, permodalan, tempat, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman bisa membaca proposal bisnisnya masing-masing dan bisa menyesuaikan dengan budget yang dimilikinya sehingga bisnisnya bisa dijalankan di daerah yang menurut teman-teman potensi untuk dijalankan. Nah, definisi waralaba menurut para ahli dan regulator ya, bahwa di Indonesia itu ada namanya Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI, mendefinisikan bahwa waralaba atau franchise adalah suatu sistem untuk pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen akhir melalui mekanisme pemberian hak bisnis ke pihak franchisee. Jadi sama yang tadi yang dijelaskan, bahwa ini adalah suatu sistem yang dibuat oleh franchisee untuk menjual suatu produk dan layanan ya, produk atau jasa, misalnya barbershop ya, laundry coin misalnya, atau food and beverage dan lain sebagainya kepada konsumen akhir melalui mekanisme pemberian hak bisnis dengan mekanisme bagi hasil, pembayaran franchise,
fee dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi aturan Menteri Perdagangan nomor 71 tahun 2019, waralaba itu didefinisikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh seorang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil. Jadi kalau misalnya kita mau buka misalnya rumah makan Padang Payakumbuh Arif Muhammad, kita lihat dulu, wah di sana di Jakarta rame nggak, bagus nggak gitu. Kita mau buka rumah makan sederhana, rame nggak di daerah lain. Tapi kalau misalnya di daerah lain sepi, ngapain kita buka cabang di tempat kita gitu. Jadi memang harus benar-benar dilihat dulu track recordnya, historinya, secara performance gitu ya. Kayak tadi ya, Roti Gembul tadi ya, mereka per hari omsetnya bisa sampai 6 juta ya di weekend gitu ya per harinya. Jadi memang cukup besar gitu ya, sangat besar. Bayangkan ya kalau misalnya rata-rata anggap aja 4 juta kali 30 hari berarti dia bisa mendapatkan 120 juta. Anggap aja modal untuk membuat roti itu misalnya sekitar 60%. 60% ya dari 120 juta, katakanlah misalnya 70 juta. Jadi masih ada sekitar 40 juta untuk bayar franchise fee untuk karyawan, jadi sisa misalnya 15-20 juta. Jadi si ownernya bisa dapat sekitar 15-20 juta dengan investasi tadi misalnya 100 juta misalnya gitu. Jadi kita harus benar-benar dihitung apakah ini kapan balik modal, misalnya kalau dia keuntungan per bulannya rata-rata 20 juta, kalau misalnya kita modal 100 juta, berarti berapa bulan tuh untuk balik modal BIP-nya? 20 kali 5, 100 juta, berarti sekitar 5-6 bulan sudah balik modal gitu ya. Jadi harus dihitung secara hitungan matematika. Kemarin makanya saya jelaskan ada studi kelayakan juga yang kita buat untuk melihat apakah bisnis ini menjanjikan ya, karena nggak semua bisnis franchise yang kita jalankan itu menjanjikan dan diterima oleh market di daerah kita gitu ya. Mungkin di Jakarta rame tapi di daerah mungkin seleranya lain gitu, seperti itu. Kemudian karakteristik utama dari waralaba yang pertama merek yang kuat ya pasti ya, misalnya ya tadi The Kriuk misalnya ya, Teh Poci, Teh Tarik misalnya ya, tadi apalagi kemudian Indomaret, Alfamaret, Momoyo ya. Jadi mereka memiliki merek yang kuat yang udah dikenal oleh masyarakat. Jadi memiliki reputasi yang baik. Jadi kita tanpa promosi pun udah tahu kalau Momoyo itu es krim, kalau Mixway itu es krim gitu ya. Kemudian sistem yang teruji, mereka sudah misalnya memiliki 2.000 cabang atau 1.000 cabang, berarti mereka memiliki sistem yang bagus. Nah ini bisa menjadikan track record kita yang harus kita pelajari bahwa si franchiser tersebut sudah memiliki sistem operasional yang bagus dan terbukti berhasil dan efisien. Nah ini jadi pelajaran buat kita, wah ini sangat bagus nih, kalau mereka sudah punya cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan bagus berarti sistemnya sudah baik gitu ya. Kemudian dukungan berkelanjutan. Nah, ini juga sangat penting bahwa franchiser itu memberikan dukungan kepada franchisee dalam berbagai aspek, contohnya pelatihan, pemasaran, manajemen, quality check gitu ya. Karena biasanya ada juga kayak pas pada saat saya menjalankan bisnis franchise, ada juga nih mereka nggak mencek lagi kualitinya. Akhirnya juga berimpact pada bisnis kita, sehingga saya harus tutup karena nggak bisa bertahan. Jadi nggak semua bisnis franchise itu bisa berkelanjutan. Jadi kita harus perhatikan juga aspek pelatihannya, pemasarannya gimana, manajemennya, quality control untuk mencek jualan produk yang kita jual rasanya sama atau enggak gitu ya. Kemudian ada juga kontrak yang mengikat. Jadi hubungan antara franchisor dan franchisee itu biasanya dibuat kontrak di depan notaris misalnya ya, untuk mengikat secara hukum perjanjiannya berapa tahun misalnya ya. Kemudian berapa franchise fee-nya, berapa modal awal yang disetor. Kemudian si franchisor akan mensupport apa, misalnya es krimnya, bahan bakunya, training pelatihan karyawan, membuat sistem kasir, rekrutmen karyawan, merek dan lain sebagainya itu juga ada di perjanjian kontrak tersebut. Ini adalah kontrak-kontrak yang mungkin teman-teman bisa pahami bahwa ketika kita menjalankan suatu bisnis franchise itu benar-benar kita harus pelajari background, profile, segmentasi produk, sistem, dukungan yang berkelanjutan, kontrak dan juga merek yang kuat seperti itu. Nah ini contohnya contoh waralaba yang ada di sekitar kita ya, tadi teman kita ada yang membahas Alfamaret, ada yang Indomaret, Esteller 77 misalnya, Martabak Alim, Burger Klenger, Kebab Turki, Baba Raffi ya, Piramiza ya,
tacos, bakso Malang, Caeko dan macam-macam ya. Jadi banyak yang localize yang memang pengusaha-pengusaha nasional yang mengembangkan waralaba, ada juga yang waralaba internasional seperti KFC, McDonald's ya seperti itu yang besar yang memang modalnya juga lebih besar dibandingkan waralaba yang kecil. Nah, produk yang ditawarkan berdasarkan jenis waralaba ya. Yang pertama waralaba produk. Nah, waralaba produk atau produk franchise ini menawarkan menjual produk fisik seperti tadi ya, kebab Turki, makanan, minuman, pakaian, 3 second misalnya ya. Kemudian green apa kalau punya green light ya punya Ariel Noah gitu ya, atau barang-barang konsumen lainnya contohnya waralaba makan cepat saji fast food gitu ya. Apa tadi ada kebab Turki, ada martabak Alim Estella 77 Solaria gitu ya. Toko pakaian gitu ya, ada juga minimarket Alfamart, Indomaret. Kemudian juga ada waralaba jasa, service franchisee jenis waralaba itu. Jadi biasanya si franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk menyediakan jasa menggunakan merek dan sistem. Misalnya waralaba laundry, wifi coin laundry ya, salon, barbershop, bimbel, primagama ya. Apalagi yang bimbingan bimbel-bimbel gitu ya, English First, apalagi jasa pengiriman misalnya FedEx, kemudian JNT ya, Tiki, kemudian apalagi SPX, Si Cepat, Antar Aja, macam-macam. Lion Parcel gitu kan, mereka juga menawarkan ini ya franchise juga ya seperti itu. Jadi nggak hanya produk fisik yang dijual, ternyata juga service juga ada ya tadi mulai dari laundry, salon, bimbel, jasa pengiriman dan macam-macam. Kemudian yang ketiga jenis waralaba itu ada waralaba gabungan antara bisnis produk dan service franchise. Jadi waralaba ini menawarkan kombinasi produk dan jasa. Contohnya restoran, misalnya Arif Muhammad jualan rumah makan Payakumbuh misalnya gitu ya, menjual produk makanan kemasan, atau salon yang juga menjual produk perawatan rambut ya. Jadi macam-macam. Misalnya Joni Andrean gitu ya, jadi franchise kalian jualan jasa juga jualan produk, misalnya rambut penghitam rambut atau vitamin rambut dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian jenis-jenis waralaba selanjutnya berdasarkan lokasi asal. Jadi kalau waralaba yang tadi saya jelaskan ada waralaba berasal dari mancanegara. Contohnya ya teman-teman tahu McDonald's, KFC, Starbucks, ya Pizza Hut. Yang mungkin sudah famous ya, di setiap negara pasti ada. Jadi cuman memang rasanya juga tergantung ya. Misalnya saya cobain KFC McDonald's di Hong Kong itu rasanya agak berbeda dengan yang rasa di Indonesia gitu ya. Mungkin di Indonesia lebih sedikit asin dan ada yang spicy misalnya karena orang Indo suka yang pedas-pedas misalnya ya. Jadi memang macam-macam. Kalau KFC di luar negeri misalnya kayak di Singapura gitu ya, KFC-nya nggak pakai nasi gitu ya. Kalau di Indo kan ada nasinya gitu ya. Kalau di luar juga biasanya KFC-nya nggak ada saus sambal, cuma saus tomato saus saja. Kalau di Indo ada sausnya. Jadi macam-macam. Jadi kebijakan KFC setempat membuat produk, kemudian si franchisee-nya akan menjalankan sesuai dengan selera masyarakat sekitar. Misalnya kayak KFC Indonesia yang suka memberikan tambahan saus sambal gitu ya, itu tergantung dari masing-masing kebijakan si franchisernya di suatu negara gitu ya. Kemudian berdasarkan lokasi asal dalam negeri ya, contohnya ya waralaba dari dalam negeri yang dari Indonesia, contohnya Indomaret yang mungkin teman-teman setiap sehari-hari belanja di Indomaret, Alfamart ya, CFC ya, kemudian California Fried Chicken ataupun Jeko Donuts dan Cafe ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga jenis waralaba itu dari bentuk kerjasama ya, unit tunggal atau single unit. Jadi franchise itu hanya memiliki satu unit bisnis waralaba. Kemudian multi unit franchise memiliki beberapa unit bisnis waralaba. Jadi si franchisee-nya punya beberapa bisnis ya, misalnya bisnis A, bisnis B, bisnis C. Kalau satu unit misalnya PT Fast Food Indonesia yang punya Sen Gelael ya misalnya. Orang tuanya dia punya izin lisensi
KFC, jadi semua KFC di Indonesia dipegang oleh ayahnya untuk izin dan lain sebagainya dan sudah TBK misalnya ya. Dia hanya memiliki satu unit bisnis waralaba dan fokus di sana. Multi unit mereka memiliki banyak ya macam-macam. Kemudian juga ada yang namanya bentuk kerjasama franchise-nya berdasarkan area development. Franchise hanya memiliki hak untuk mengembangkan beberapa unit bisnis waralaba di wilayah tertentu misalnya. Misalnya Pak Yusuf Kala misalnya memiliki Kala Group, salah satunya mengembangkan bisnis dealer Toyota di wilayah Makassar, Sulawesi misalnya ya. Di wilayah Indonesia Timur, Kala Group bisa jualan, tapi Toyota di Jambi dipegang oleh misalnya Agung Toyota misalnya. Di Bengkulu sama juga Agung Toyota. Kemudian Honda Mobil misalnya di Jambi oleh Honda Arista misalnya, sama di Bengkulu juga Honda Arista gitu. Jadi berdasarkan wilayah masing-masing gitu ya. Kemudian ada master franchise di mana franchise ini memiliki hak untuk memberikan lisensi waralaba kepada pihak lain di wilayah tertentu. Jadi macam-macam jenisnya usahanya, mulai dari modal yang besar sampai modal yang miliaran juga ada, tergantung dari bisnis yang kita pilih. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan pilihannya. Ini contohnya juga ya. Ini bingsui ya, saingan mixui juga ya. Ada yang store-nya bisa 50 meter persegi, ada yang bisa 25 sampai 50 meter persegi ya. Di mall atau di titik-titik keramaian, di pinggir jalan Sumantri Bojonegoro misalnya, arah Sipin rame gitu ya. Atau di depan kampus Unja, di Telanai atau di mana ya. Kemudian ada Momoyo es krim juga. Ini es teh tarik model 14,5 juta, cafe shop and ice cream. Kemudian ada info kemitraan juga, ada Siswi Indonesia. Ini ada juga Ciklin ya, yang kulit ayam ya. Saya suka banget kalau yang di Jamtos. Ada apa ya namanya, kalau nggak salah Ciklin juga ya, tuh rame juga. Kemudian ada Aicha, kemudian ini ada teh tarik, kemudian ada bingsui, es teh Solo. Kemudian ada apalagi nih yang pizza lebar ya, macam-macam. Jadi ini mereka menawarkan bisnis mulai dari 7,3 juta, ada yang di bawah 5 juta. Kita mendapatkan beberapa paketan ya, semakin besar paketannya pas semakin lengkap. Jadi mereka pun, si franchisor pun juga berbisnis ya. Jadi teman-teman pada saat memilih harus benar-benar dilihat, karena jangan sampai memilih bisnis yang seasonal. Cuman sebulan 2 bulan rame, habis itu investasinya bangkrut. Nah, ini sebagai seorang pebisnis, sebagai calon-calon pelaku UMKM, karena teman-teman dari prodi kewirausahaan, teman-teman harus memilih yang tepat sehingga bisnisnya pun juga bisa menguntungkan dan bisa bertahan lama. Kemudian jenis-jenis waralaba berdasarkan industri. Nah, waralaba makanan dan minuman ya, mereka paling banyak sering ditemukan ya tadi es krim, kemudian cafe shop, kemudian apa tadi, ada macam-macam ya, ada teh tarik, ada stick gitu ya, banyak yang di sekitar kita yang menjalankan bisnis makanan dan minuman. Waralaba retail tadi ada kayak misalnya tadi Alfamart, Indomaret, pakaian gitu ya, 3Second misalnya, buku, Gramedia, elektronik ya, macam-macam yang waralaba retail. Kemudian waralaba jasa ya tadi ada laundry, salon, bimbingan belajar. Waralaba pendidikan ada kursus nih ya, program pendidikan seperti kursus bahasa, bimbingan belajar sekolah ya, ada juga kayak Al Azhar gitu ya, yang jaringan setiap provinsi ada sekolah Al Azhar, English First ya, sekolah bimbingan belajar bahasa English First gitu ya. Kemudian waralaba kesehatan, waralaba ini menawarkan berbagai macam layanan kesehatan, misalnya klinik, teman-teman mungkin lihat ya, Cut 24 ya, Cut 24. Kemudian apalagi apotek-apotek yang mungkin ada di sekitar kita ya, Kimia Farma dan lain sebagainya. Kemudian ada pusat kebugaran ya, juga banyak. Jadi banyak dari jenis-jenis waralaba ini yang mungkin teman-teman bisa lihat, wah kalau makanan ini selalu dibutuhkan orang nih, kalau apotek kesehatan ini selalu dibutuhkan ini,
wah kalau klinik bening ini anak cewek-cewek sekarang atau cowok-cowok sekarang sudah suka perawatan nih, biar ini makin kinclong harus perawatan bening nih, atau ke Natasha atau kemana ya, ke beauty klinik lain sebagainya yang pet franchise gitu ya. Jadi jenis-jenisnya macam-macam. Nah, sejarah waralaba itu sendiri ya, jadi di abad ke-19 bahwa waralaba itu pertama kali muncul di Amerika sebagai pusat bisnis dan kapitalis ya, di mana waralaba ini sebenarnya sudah sejak abad pertengahan, di mana para penguasa memberikan hak khusus kepada individu atau kelompok untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Kemudian di tahun 1850-an, Isaac Singer, pendiri perusahaan mesin Giant Singer, mulai menggunakan sistem waralaba untuk memperkuat bisnis mesin jahitnya ke seluruh pelosok negeri. Dan si Singer ini memberikan hak kepada distributor independen untuk menjual mesin jahitnya di wilayah tertentu dengan imbalannya adalah komisi atau insentif. Nah, kemudian pada awal tahun ke abad ke-20, waralaba mulai berkembang di Amerika Serikat, di United States, untuk sektor makanan, minuman seperti McDonald's, KFC, Coca-Cola untuk menggunakan sistem waralaba untuk memperluas bisnisnya secara nasional ataupun internasional. Makanya hampir di setiap negara seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut itu tersebar di pelosok dimanapun seperti itu. Nah, untuk perkembangan waralaba di Indonesia, teman-teman semua, bahwa bisnis franchise waralaba di Indonesia itu dimulai dari 1970-an, ditandai masuknya waralaba seperti KFC, Kentucky Fried Chicken, ya, McDonald's, di mana awalnya bisnis waralaba ini didominasi oleh merek asing, ya, baru setelah makin maju perekonomian Indonesia menjadi negara berkembang, bisnis waralaba lokal juga mulai berkembang ya. Saat ini waralaba telah menjadi salah satu bentuk bisnis yang paling populer. Kita lihat dari pinggir-pinggir jalan ya, Alfamart, Indomaret. Di mana ada Alfamart, beberapa ratus meter ada Indomaret misalnya gitu ya. Jadi berbagai macam bisnis waralaba ini di Indonesia mulai dari bisnis food and beverage, fashion, retail ya, hingga jasa termasuk jual beli handphone misalnya ya. Teman-teman tahu Erafone? Erafone itu menggunakan sistem franchise juga. Jadi pernah saya tanya juga untuk sama kurang lebih dia mulainya dari 500 juta satu paketnya, satu ruko, kemudian ada nanti barang-barangnya, produk, manajemen, sistem dikelola oleh mereka, kita nyiapin tempat dan permodalan dan nanti mereka akan membagi hasil dari omset penjualan smartphone-nya. Jadi banyak sekali ya, semua ini tadi minuman, fashion, hingga jasa ya. Jadi Rocket Chicken, Alfamart, Indomaret, Burger King, Lawson, Apotheka 24 ya, Century, Healthcare, Dunkin Donut, macam-macam. Jadi saya yakin teman-teman sudah banyak mengenal dan sudah tahu di sekitar kita bahwa banyak sekali bisnis franchise yang sudah berjalan ya. Kemudian ini mungkin yang harus kita pahami sebagai calon-calon next entrepreneur lulusan Prodi Kewirausahaan Universitas Jambi, bahwa ketika kita memilih bisnis waralaba yang tepat dalam berinvestasi itu seperti apa, bahwa beberapa faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, modal yang dimiliki ya. Kalau misalnya kita memiliki modal yang besar ya kenapa enggak kita berinvestasi ke perusahaan-perusahaan atau franchise yang cukup sudah dikenal. Jadi kita nggak perlu promosi habis-habisan, orang sudah akan kenal. Siapa nggak tahu ini ya, Donat Jeko misalnya ya, CFC kebab Turki misalnya ya. Jadi modal juga harus diperhatikan. Kalau memang kita memiliki modal yang kecil, mungkin kita bisa memulai usaha dari franchise yang kecil. Minat dan keahlian. Jadi teman-teman juga harus memilih waralaba yang sesuai dengan minat dan keahlian, dan pertimbangan juga potensi pasarnya. Kalau di depan kampus Unja, di sana segmennya yang mahasiswa gitu ya, nggak mungkin juga kita jualan produk misalnya ayam goreng harganya 50.000 ke atas gitu ya. Mungkin kita bisa jualan The Kriuk yang harga 8.000, 12.000. Kalau KFC harganya paketnya 30.000 pakai nasi, The Kriuk pakai 12.000, 15.000 udah pakai nasi misalnya. Kemudian reputasi franchisor. Pilihlah franchiser yang memiliki reputasi yang baik. Pasti kita harus melihat ya berapa banyak cabangnya, sistemnya sudah
berjalan seperti apa, historinya, track recordnya, kemudian ada nggak pelatihan pengembangannya, quality control, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjalankan bisnis dengan baik dengan standar kualitas layanan yang sudah ditentukan oleh si franchisor, ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, mungkin itu materi yang saya sampaikan terkait pengantar manajemen bisnis franchise yang mungkin teman-teman sudah tahu dan banyak kenal di sekitar kita, namun mungkin masih bingung seperti apa bisnisnya. Oh, ternyata K24 ini apoteknya franchise ya. Saya pengen gitu ya, seperti itu misalnya. Wah, saya suka bebek Slamet, saya kayaknya pengen franchise bebek Slamet juga. Oh, saya suka ayam goreng, kenapa saya nggak buka franchise CFC gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, rekan-rekan semua, tugas kedua ini kalau kemarin teman-teman membuat profil franchise, kemudian memvisit. Kalau sekarang teman-teman nggak perlu visit, jadi buatlah profil bisnis waralaba minimal 2 per kategori jenis waralaba, jadi totalnya 10. Yang pertama itu waralaba makanan minuman, misalnya waralaba makanan minuman 2, misalnya Momoyo sama misalnya Rocket Chicken misalnya gitu ya. Kemudian dijelaskan termasuk juga permodalannya berapa kalau mau membuat Rocket Chicken gitu ya. Jadi profilnya harus jelas. Kalau cabangnya ada berapa, sistem kontraknya kayak gimana, segmentasinya apa, produk-produknya apa juga ditampilkan. Misalnya Rocket Chicken, misalnya ada paket yang 15.000 ayam dan nasi gitu ya, ditampilkan juga. Jadi lebih lengkap. Kemudian waralaba retail, pakaian, buku, Gramedia, elektronik misalnya ya, Alfamart, Indomaret. Kemudian waralaba jasa nih, laundry, salon ya, bimbingan belajar, waralaba pendidikan, khusus bahasa bimbingan belajar sekolah, waralaba kesehatan ya, contohnya kesehatan klinik, apotek, pusat kebugaran. Jadi minimal per masing-masing ini kan ada 5 jenis industri. Jadi ada masing-masing 2, kemudian totalnya 10 dan dibuat lengkap gitu ya. Profilnya apa, dibuat sebaik mungkin, jumlah modalnya, jumlah cabangnya berapa, sistemnya kayak gimana, modal awalnya gimana, sistem pembayarannya harus menggunakan bayar franchise fee-nya atau pelatihannya seperti apa. Jadi harus lengkap sehingga teman-teman semakin dalam, wah ternyata kalau saya berbisnis teh tarik Indonesia, bisnis food and beverage, modalnya 10 juta nih dan omsetnya sehari katakanlah bisa 200.000 atau 500.000, kali sebulan dapat 15 juta, bersihnya saya bisa dapat 2-3 juta misalnya. Jadi teman-teman tahu BEP-nya, hitungannya, mungkin ya bisa dilengkapi selengkap-lengkapnya. Jadi pada saat dijelaskan itu juga lebih gampang dipahami, dijelaskan sehingga kita tahu omsetnya berapa, estimasinya, produk yang dijual apa gitu ya, seperti itu. Nah, ini dibuat dalam bentuk video seperti kemarin, direkap, kemudian teman-teman dijadikan PowerPoint dan dijelaskan dalam bentuk video. Kemudian teman-teman upload di YouTube dan misalnya total video penjelasan 10 profil ini 10 menit atau 5 menit, silakan nanti diupload di link tugas seperti biasa ya. Jadi ada 10 profil pelaku usaha waralaba atau franchise. Kemudian minggu depan yang menjelaskan tugasnya ada Fiona Marsha dan Emmanuel Diera Fadoli yang akan presentasi di kelas minggu depan. Fiona dan Emmanuel ada di sini? Enggak, Pak. Oke. Emmanuel ada juga ya? Ada, Pak. Oke, baik. Nah, seperti biasa ya, seperti ini, teman-teman buat dulu PowerPoint-nya, dijelaskan, misalnya satu slide-nya, satu profil, dijelaskan produknya, usahanya, kemudian modalnya, yang lengkap gitu ya. Jadi ada 10 slide, jadi teman-teman silahkan tinggal jelasin, masukkan videonya, sehingga teman-teman akan lebih dalam dan menjelaskan dan nggak bisa nyontek gitu ya, karena memang harus dikerjakan sendiri. Pak boleh nggak nama perusahaannya sama ya, silahkan, karena kan Alfamart, Indomaret kan cuman itu aja gitu ya. Jadi silahkan dibuat. Ada juga K24, kemudian misalnya ada yang kalau franchise itu Circle K gitu ya, ada macam-macam ya. Jadi teman-teman silahkan buat ya, yang penting jangan buat sebisanya, dan saya rasa
sumber di internet banyak, tinggal teman-teman tinggal olah jadi slide presentasi dan dijelaskan dalam bentuk video di YouTube. Oke, teman-teman semua, untuk materi hari ini, kemudian link tugas juga nanti akan saya share. Link tugas dan link Zoom itu sudah saya cantumkan di deskripsi grup. Jadi teman-teman kalau link tugasnya hilang, teman-teman bisa cari aja di status deskripsi grup. Teman-teman bisa lihat link Zoom kita setiap hari Rabu sore dan link tugas yang kita submit setiap Selasa sore sebelum kegiatan perkuliahan di hari Rabu. Nah, sebelum saya tutup, saya mau absen dulu untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Saya coba masuk dulu. Oke. Nah, ini tugasnya di sini. Teman-teman tinggal ngupload aja di link tugas kedua. Jadi nanti di Selasa sore saya protect, saya kunci sehingga nggak bisa mengupload tugas ya seperti ini. Nih, misalnya contoh di kelas sebelah, itu saya kunci di hari ini nggak bisa submit tugas lagi ya. Tugas yang pertama saya kunci di sore, jadi teman-teman nggak bisa mensubmit. Jadi tolong please mensubmit tugas tepat waktu. Jadi salah satu cara buat teman-teman menghargai pekerjaan, menghargai kuliahnya ya harus membuat tugas tepat waktu. Nah, ini deadline-nya di Selasa depan tanggal 25 Februari jam 5 sore. Nah, hari ini sore ini saya coba absen dulu Ari Hidayat Alpa ya. Jadi nggak presentasi, kemudian Berliana ada? Pak, Hadir, Pak. Ya, izin Pak. Ari Hidayat tadi HP-nya rusak Pak. oke. Mungkin bisa minjem handphone temennya atau bisa pakai laptop gitu dan lain sebagainya ya. Jadi sebisa mungkin hadir dan kalaupun nggak hadir harusnya lapor gitu ya. Ini juga minggu lalu juga nggak hadir ya. Biasanya setiap kelas, setiap semester tuh ada yang memang malas kuliah, malas buat tugas dan ini ya pasti ada ya. Jadi ya sudah yang lain yang hadir harapannya bisa lebih rajin ya. Nanti kemungkinan ngulangnya ya sayang ya. Teman-teman lulus 3,5 tahun, 4 tahun, dia baru lulus 7 tahun, teman-temannya sudah bawa mobil, sudah liburan ke luar negeri, sudah sukses, dia baru lulus sebagai ini ya mahasiswa investor kampus gitu ya, karena bayar terus semesteran, harusnya lebih semangat lagi ya. Yang lain yang udah masuk kuliah hari ini semangat ya. Nah, salah satu cara bersyukur ya kuliah tepat rajin gitu ya. Fiona ada? Hadir, Pak. Immanuel? Hadir Pak. Jaki? Hadir Pak. Oke. Nandita? Hadir, Pak. Widya? Hadir, Pak. Oke. Wilsa? Hadir, Pak. Ahmad Rizky? Apa ya? Hadir Pak. Oke. Marina? Hadir, Pak. Ananda? Hadir Pak. Burhan? Om Burhan ada? Hadir Pak. Al-Hifat Fadli? Hadir Pak. Oke, kalau bawa motor hati-hati semua ya. Kecelakaan si Al-Hifat Fadli. Jadi saya udah pernah kecelakaan 2 kali dan parah. Jadi teman-teman yang bawa kendaraan, apalagi di depan kampus Unja banyak truk batu bara, truk, nah jalan lintas, please hati-hati. Saya pengen teman-teman selamat, selesai kuliahnya, lulus kerja, atau Amin Pak. Amin. bisa, Amin. bisa banggain orang tuanya. Pak, ini nggak ada sesi tanya jawab Pak. Boleh setelah ini ya, boleh. Wira boleh? Wira ada? Wira apa ya? Rahmadia, Ilham. Hadir Pak. Oke, Natasha, Hadir, Pak. Ranti, Hadir Pak. Wahyu, Hadir Pak. Talenta Raja Guguk. Hadir, Pak. Bagus namanya. Temarulasi Situmeang. Apa ya? Ananda Abdullah. Hadir Pak. Oke, baik. Oke, nah absensi sudah. Sekarang boleh silakan saya buka maksimal 2 pertanyaan. Nanti kalau yang nggak sempat
minggu depan. Jadi biar kita bisa pulang tepat waktu, teman-teman bisa ngerjain tugas juga. Tapi kalau pertanyaan belum bisa menjawab hari ini, teman-teman bisa tanya di minggu depan. Jadi saya alokasiin waktu buat 5-10 menit untuk pertanyaan. Silakan. Tadi siapa yang mau bertanya? Silakan. Pak, izin Pak, saya ingin bertanya sama Bapak boleh Pak? Boleh, boleh. Tadi kan kita bahas yang orang mempunyai bisnis franchise nggak Pak? Kita mau ngambil franchise. Mana kalau kita yang ingin menjadi owner franchise Pak? Itu Oke. bagaimana Pak langkah-langkah awal untuk kita memulai bisnis supaya dikenal orang? Kan Oke. franchise itu orang itu kan menjual sistem Pak. Betul. Kalau KFC semua orang bisa bikin ayam kriuk, bahkan bisa lebih enak dari ayam KFC Pak. Betul. Nah, jadi bagaimana Pak untuk membranding brand kita itu supaya kita menjadi owner franchise? Oke. Baik. Mungkin itu saja. Ananda, ini saya kasih nilai plus ya karena bertanya keaktifan di kelas. Terima kasih ya. Saya suka mahasiswa yang aktif seperti ini. Ini biasanya calon-calon orang sukses tuh biasanya nggak mau diem dan suka bertanya ya karena why-nya sangat kuat banget di dirinya, jadi selalu bertanya. Terima kasih Ananda. Jadi pertanyaannya bagus banget. Ini dia sangat Sama Pak. yang kalau kita tadi pengennya jadi franchisee, nah dia pengen jadi franchisor gitu ya. Ini bagus ya. Jadi rekan-rekan semua, pengalaman saya ya, jadi pada saat kita mengembangkan usaha, kalau misalnya saya di awal berbisnis, itu saya mengembangkan bisnis dengan modal sendiri, kemudian dengan merek sendiri, dengan tim sendiri, dengan sistem yang saya buat sendiri, dengan rekrutmen karyawan, standarisasi layanan, sampai detail CCTV, bangunan dan lain sebagainya itu sendiri. Nah, yang bisa dilakukan oleh teman-teman kalau seandainya teman-teman pengen menjadi seorang franchisor atau yang memiliki izin untuk bisa mengembangkan bisnis kepada franchisee yang ini ya, yang kita jual bisnis franchise-nya. Yang pertama, kita harus memiliki nama yang baik. Artinya berarti kita harus memiliki bisnisnya dulu. Gak mungkin kita baru memiliki satu cabang langsung pengen menjual, kamu mau nggak beli franchise saya? Teman-teman aja belum tahu track record-nya gitu ya. Jadi harus kita buat dalam artian bisnis yang kita bangun itu harus settle dalam tanda kutip, mapan, pendapatannya bagus, dikenal orang, kemudian bisnisnya sudah secara sistem juga bisa berjalan dengan baik dan teman-teman bisa mengembangkan mekanisme manajemen franchise, misalnya apakah bahan baku itu diproduksi oleh kita, apakah kita hanya melatih karyawan mereka untuk membuat dengan standarisasi misalnya ingredient atau komposisi bahan makanan yang dijual A, B, C, D, E misalnya ya, kemudian mereka harus membayar royalti penggunaan merek, harus membayar manajemen fee setiap bulan ya, jadi macam-macam. Jadi yang pertama adalah kita harus memastikan bisnis yang kita jalankan bisa berjalan. Kita juga bahkan membuka cabang di beberapa daerah. Ketika bisnisnya misalnya katakanlah kita udah kayak Arif Muhammad gitu ya, dia membuka rumah makan rumah makan Payakumbuh, dia membuka beberapa cabang. Kemudian setelah dikenal orang dan bisnisnya makin besar, dia membuka kemitraan. Silakan Bapak Ibu yang ingin berfranchise bisa mengajukan franchise dengan paket ABCE, misalnya satu ruko misalnya modelnya 500 juta, dua ruko modelnya 1M misalnya, tergantung komposisi paket yang dibuat. Kemudian Ananda juga bisa contohnya misalnya ya, kayak misalnya ayam goreng misalnya, Pak kayaknya saya tertarik nih untuk berbisnis ayam goreng dan saya bisa membuat ayam goreng lebih enak dibandingin KFC atau CFC dengan harga yang lebih murah ya, muncullah misalnya kayak The Crew gitu ya, yang localize, yang harganya lebih murah, kemudian kita bisa membuat menu baru sesuai selera masyarakat Indonesia, misalnya ada rasa spicy-nya dan lain sebagainya. Jadi yang pasti kalau pengalaman saya bahwa bisnis bisa kita franchise-kan ketika sudah kuat secara sistem, kemudian kita sudah memiliki beberapa cabang, tapi kalau cuma hanya baru satu cabang dan itu juga masih skalanya kecil, kita mau jual bisnis franchise kita ya nggak bisa jalan seperti itu. Saya yakin juga seperti Teh Tarik, Teh Poci, atau bisnis yang kecil-kecil yang dijalankan itu mereka juga sudah memiliki banyak cabang, baru mereka jual sistem franchise-nya.
Jadi sudah banyak orang mengenal, mereka juga membranding dirinya, kemudian juga followersnya udah banyak, mereka juga melibatkan selebgram gitu ya. Jadi bisnis auto udah dikenal banyak orang, baru mereka menjual bisnis franchise. Saya pikir seperti itu yang menurut saya bisa dijalankan oleh Ananda ketika pengen mengembangkan dan menjadi seorang franchisor seperti itu. Oke, Ananda mungkin bisa menjawab. Oke, baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Tapi bisa nggak Pak, misalnya nih kita nih menemukan peluang di Ya. daerah saya misalnya Pak, di kampung. Ini ada Ananda di mana kampungnya kalau boleh saya tahu? Bangun Pak, Di mana? Bangun. Sarulangun. Sarulangun ya, bener ya? Ya Pak, ya benar. Oh, oke. Nah, oke. Jadi misalnya di Sarawak ini saya menemukan peluang kan Pak. Iya. Misalnya ada apa sate misalnya. Ya. Ini sate ini enak. Ya. Cuman dia nggak tahu tuh Pak cara ngembangnya. Jadi bagaimana kita mengajak orang itu bekerja sama Pak? Apa untuk bawahnya saya yakin bahwa sate ini bisa dikembangkan gitu Pak. Oke, baik. Nah, kalau saran saya sebagai mungkin sedikit pengalaman menjalankan beberapa bisnis, baik itu bisnis butik, kuliner dan lain sebagainya, ya dimulai dari kita sendiri dulu. Ananda, misalnya Ananda nih, Ananda nggak bisa belum buka usaha langsung orang disuruh beli bisnis franchise-nya gitu ya, nggak bisa. Jadi kita benar-benar misalnya nih, Ananda orang Minang misalnya ya, kemudian bisa membuat sate Padang yang enak, yang kedua rasanya berbeda, yang ketiga harganya murah misalnya, kemudian namanya menarik, sate Padang Ajo Ananda misalnya gitu ya. Bisa aja itu dibuat, kemudian di pasar Sarolangun dulu. Wah, ternyata di Sarolangun bagus nih di Sarolangun, kemudian buka di Singkut, buka di Bangko, buka di Bungo, banyak orang Minang di Bungo, atau mau buka di Mandi Angin, nanti provinsi di ibu kota provinsi di kota Jambi, buka di kabupaten lain, kemudian buka geser di Bengkulu, geser di Padang gitu ya. Jadi mulai dari kita sendiri dulu gitu ya, baru kita bisa meyakinkan orang lain untuk membeli franchise kita. Tapi kalau kita baru satu cabang, kita sudah langsung mau menjual franchise kita, ya mungkin tadi track record tadi ya, yang tadi saya kan ada jelas ya, tadi ada sistem, track record, produk yang dijual dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita baru membangun dalam 1-2 bulan langsung mau jual franchise-nya, ya nggak bisa. Sepengalaman saya ya mungkin kita bisa membangun 1-2 tahun, kita memang produk kita berkembang pesat dan dikenal, baru produk itu bisa kita kembangkan di daerah-daerah lain terdekat, daerah lain dan sukses bisa dijalankan, baru kita tawarkan kemitraan kerjasama franchise seperti itu. Jadi nggak bisa hanya Pak produk saya ini yakin bisa dijual, tapi kita nggak punya cabang. Tapi kalau misalnya Pak, saya sudah punya 10 cabang di Provinsi Jambi. Kalau Bapak mau membuka cabang di Kota Padang atau di Kota Bengkulu, saya yakin bisnis ini bisa dijalankan. Bapak bisa bermitra dengan modal ABCDE, paket ABCDE. Nanti saya akan melatih Bapak, tim Bapak, kemudian nanti kami sebulan sekali ada tim audit yang akan datang ke sana, dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ananda, pertanyaan bagus. Ada yang lain? Cukup? Oke, baik, nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan, please ditanyakan di minggu depan. Jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman mau bertanya apapun, mau bisnis franchise sendiri, atau Pak saya mau bertanya di luar konteks tapi mengenai bisnis, boleh nggak? Boleh, saya akan welcome sekali. Karena saya pengen menjadikan semua mahasiswa yang saya didik ini bisa sukses ke depannya ya, bisa membanggakan kedua orang tua. Saya pikir cukup, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jangan lupa buat tugasnya, materinya nanti akan saya share, dan di tugasnya juga saya akan share. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semuanya. Sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.